Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas Pertamax oplosan. Mungkin video kali ini gue gak bakalan kasih intro biar kita bisa membahas to the point gitu ya kan, tentang si Pertamax oplosan ini. Ini emang bener-bener gila sih, no comment, sumpah. Karena nih ya, gue jujur shock, kecewa, marah, dan bingung. Karena selama ini yang gue pakai adalah Pertamax yang busuk gitu. Gue pikir gue pakai Pertamax biar dapat kualitas BBM yang lebih oke lah daripada Pertalite yang versi RON 90. Ternyata pas gue tahu ternyata Pertamax adalah Pertalite versi nggak ngantri. Tahu gitu gue malah pilih Pertalite sekalian gitu ya kan, yang emang pure Pertalite daripada Pertamax yang digadoin gitu ya kan. Gila sih, ini emang racun buat kendaraan motor gue yang biasanya mengonsumsi RON 92 gitu ya kan. Cuman ya udahlah, akhirnya gue bingung lah buat saat ini mau pindah ke SPBU mana gitu ya kan. Karena Shell di Jawa Tengah atau di Solo itu belum ada coy. Ya moga berdoa aja lah biar kendaraan-kendaraan yang kita pakai yang mengonsumsi Pertalite atau Pertamax moga-moga baik-baik aja lah. Karena mengingat di tahun-tahun lalu full pump kendaraan banyak yang rusak. Jadi ya bismillah aja, moga di tahun ini kendaraan kita nggak kenapa-kenapa. Oke. Nah, kasus Pertamax oplosan itu mengacu ke tindakan pengoplosan bahan bakar Pertamax yang merupakan produk BBM dengan RON 92 yang diproduksi sama si Pertamina. Kasus ini menarik perhatian publik karena adanya dugaan bahwa beberapa oknum melakukan pencampuran atau kasarannya oplosan Pertamax ke bahan bakar jenis lain kayak premium dan Pertalite, atau bahan bakar berkualitas yang lebih rendah lah buat mendapatkan keuntungan yang lebih gede. Korupsi dan korupsi lagi. Emang Konoha coy. Nah, kasus ini pertama kali terungkap melalui penyelidikan yang dilakukan sama pihak berwenang, terutama terkait sama beberapa SPBU yang diduga mencampur Pertamax dengan bahan bakar jenis lain kayak premium dan Pertalite. Nah, pengoplosan ini tuh dilakukan buat menurunkan biaya operasional dan meraup keuntungan yang lebih banyak. Nah, perusahaan SPBU atau oknum yang terlibat sengaja mencampur atau mengoplos Pertamax dengan bahan bakar yang lebih murah. Jadi ya bisa menjual dengan harga Pertamax yang aslinya ya kualitasnya lebih busuk daripada Pertalite. Nah, bagaimana dengan konsumen? Otomatis ya gue juga konsumen yang membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal ternyata mendapatkan bahan bakar yang kualitasnya lebih buruk daripada Pertalite. Bahan bakar oplosan ini tuh dapat merusak mesin kendaraan secara berlahan karena kandungan oktan yang lebih rendah dari standar Pertamax. Mesin kendaraan yang dirancang buat menggunakan bahan bakar RON 92 kayak Pertamax ini dapat mengalami penurunan performa dan kerusakan jangka panjang jika menggunakan bahan bakar dengan kualitas lebih rendah. Hal ini juga berpotensi meningkatkan emisi kendaraan yang lebih tinggi dan menyebabkan polusi. Nah, pengoplosan Pertamax ini juga menyebabkan kerugian bagi Pertamina sebagai penyedia resmi bahan bakar berkualitas. Ini merusak citra perusahaan yang selama ini berusaha menyediakan bahan bakar yang sesuai sama standar kualitas tinggi. Jadi gimana tindak lanjut soal Pertamax oplosan ini? Nah, setelah terungkapnya kasus ini, Pertamina langsung menerapkan teknologi buat memastikan kualitas bahan bakar yang dijual. Beberapa SPBU kini dilengkapi dengan alat pengukur kualitas bahan bakar secara otomatis yang dapat mendeteksi adanya penurunan kualitas atau pengoplosan bahan bakar. Sebagai langkah preventif, oknum yang terbukti melakukan pengoplosan dapat dikenai sanksi berat. Iya, hukum dan sanksi berat. Mulai dari denda sampai pencabutan izin usaha. Di sisi lain, SPBU yang terlibat dalam pengoplosan juga dapat dikenakan tindakan hukum dan sanksi berat. Ya, cerita lama.
Kasus Pertamax oplosan ini tuh menunjukkan gimana ketidakhati-hatian dan praktik curang dapat merusak kualitas produk yang sudah teruji dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan merugikan banyak orang. Gila, emang bener sih. Terus meskipun Pertamina nggak secara langsung terlibat dalam tindakan ini, perusahaan ini tuh harus bekerja keras buat memperbaiki pengawasan dan memastikan konsumen menerima bahan bakar yang sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Kedepannya, penting bagi semua pihak untuk lebih waspada dan bekerja sama dalam memastikan distribusi bahan bakar yang tepat dan aman. Mungkin gitu aja sih, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.